Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum acara 5, yakni pengenalan aplikasi dan sumber database Gen Online dalam Bioinformatika. Untuk kegiatan ini, teman-teman akan belajar eh, mengenali berbagai macam database ya. Di antaranya yakni yang akan kita lakukan untuk praktikum kali ini yakni mengenal database untuk mengetahui gen-gen ya, atau mencari gen, misalnya gen pembungaan, gen kekeringan pada tanaman begitu ya, atau kemudian jika teman-teman bekerja pada gen-gen mikroba begitu ya, teman-teman nanti bisa mencari gen-gen bakteri begitu ya, gen fungsional misalnya, atau kemudian gen housekeeping. Nah, ini nanti teman-teman kita akan langsung saja ke database gen di NCBI. Kita klik saja di NCBI. Nah, ini ya. Kemudian teman-teman nanti langsung masuk ke National Center for Biotechnology Information. Nah, di sini teman-teman yang kita lakukan, karena kita akan sebelah kanan, teman-teman bisa mencari ya. Nanti ini untuk apakah bahasa-bahasa yang mau dicari, apakah langsung bahasa nukleotida atau genom atau ke genom ya, kumpulan gen-gen dalam satu makhluk hidup, atau kemudian SNP, single nucleotide polymorphism, satu nukleotida pembeda begitu ya. Kemudian ada gen, apakah dalam bentuk protein. Kalau PubChem ini biasanya teman-teman mencari begitu ya kandungan-kandungan senyawa-senyawa kimia. Nah, untuk yang gen ini kita klik kata kita mau mencari gen, bisa diklik di sini ini ya, teman-teman bisa diklik di sini. Ya, seperti ini teman-teman nanti akan langsung mencari gen. Misalnya teman-teman mencari gen pembungaan. Ini ya, kita cari gen pembungaan, search. Nah, ini akan keluar. Atau teman-teman bisa cari yang bagian depan sini. Nah, ini biasanya adalah gen. Ini ya, nah ini biasanya teman-teman cari juga Florin locus. Nah, ketika kita search atau kita enter gitu, Florin locus, ini langsung saja misalnya ya ketemu berbagai macam gen ya. Ini ada Arabidopsis ada soybean atau glycine max gitu ya. Ada Oryza sativa atau Japanese yang japonica begitu ya. Atau ada chickpea ini brachydium, kemudian ada ini ya Carelensis, ada wine grape atau anggur gitu ya, Vitis vinifera dan lain sebagainya. Nah, atau Brassica napus ya, rep ini. Kemudian atau Vigna radiata. Nah, ini atau Manihot esculenta ya. Coba kita lihat bahwa ini adalah gen pembungaan. Semua ini adalah gen pembungaan ya, teman-teman sekalian. Atau teman-teman misalnya teman-teman ingin bekerja ingin mencari gen kita coba ya. Gen yang Vitis vinifera. Nah, ini karena masih kromosom, kalau dicari seperti ini masih dalam bentuk kromosom. Nanti teman-teman bekerja sesuai dengan gennya masing-masing ya. Nah, ini ketika teman-teman cari, ini biasanya teman-teman di bawah kita lihat ya, ini ada informasinya. Oh, ini ternyata dari gen, ini simbolnya, biasanya gennya, ini gen ID-nya ada, karena di aplikasi CBI biasanya ada gen ID. Kemudian teman-teman lihat ini dari lineage-nya dari mana saja, kemudian organismenya apa, kemudian ini teman-teman bisa melihat di bawahnya, ini masuk kromosom, kemudian lokusnya, lokus mana saja begitu ya, lokus kemarin kan tempat gen tersebut berada ya. Kemudian ketika teman-teman lihat, ini ada annotation, kemudian yang masuk di lokus ini, dimasuk di kromosom ini ada lokus apa saja ya, begitu. Bisa lihat di sini. Kemudian teman-teman kalau informasi gennya bisa nih disorot, akan muncul ini ya. Oh, ternyata teman-teman mau mencari ini gitu ya. Ini mau dicari ternyata. Kalau teman-teman klik ini download fase maka akan terdownload begitu ya, terdownload secara langsung. Kecuali ketika ini kemudian akan langsung terdownload jika teman-teman klik begitu ya. Tapi karena kita mau mencari gen yang bukan satu lokus begitu ya, karena kalau satu lokus satu kromosom itu banyak terdiri dari beberapa gen, kita mau mencari gen yang langsung spesifik begitu. Nah, teman-teman bisa sorot ke bawah. Karena kita belum tahu ya untuk gennya itu yang mana begitu, nomor gennya atau aksesi gennya yang mana biasanya kalau dalam satu lokus ini banyak gen gitu. Kecuali teman-teman sudah tahu aksesinya mana gitu ya yang mau dicari, misalnya aksesi tertentu. Nah, kalau teman-teman mencari aksesi tertentu, maka teman-teman mencarinya lewat jurnal begitu. Nah, untuk sekarang kita akan mencari yang sesuai dengan ini ya.
Nah, kita untuk mencari yang memang belum tahu aksesinya, kita cari saja open link in new tab. Begitu, ketika dicari, nah ini teman-teman ketemu. Ternyata vitis vinifera ya, ini gennya. Nah, ini ketika gennya teman-teman nanti lihat di bagian bawah sini, ini teman-teman bisa melihat ada berbagai macam ya. Ini kita lihat aksesinya. Nah, biasanya kalau sudah dapat akses seperti ini, maka gen-gen ini biasanya sudah didaftarkan begitu ya, didaftarkan dari hasil penelitian terdahulu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ukuran gennya. Di sini ada ternyata ukurannya adalah 1026 AA. Kalau AA ini berarti asam amino ya, teman-teman. Oh, kita lihat. Oh, ternyata dia masih dalam bentuk asam amino. Oh, ternyata karena gen ya, kita dalam bentuk asam amino. Nah, ini ya. Kemudian kita mau lihat dalam bentuk pastanya. Kita coba lihat dalam pastanya. Pastanya ternyata masih dalam bentuk, kalau asam XP ini kayak karena ini masih protein gitu ya. Jadi dia dalam bentuk asam amino begitu. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin dalam bentuk asam amino seperti ini, ternyata dapatnya dalam bentuk asam amino, teman-teman kita coba ini ya, kita klik yang nukleotidanya saja ya, karena kita mau melihat yang nukleotida. Tadi kan kita kembalikan, ini teman-teman dalam bentuk asam amino begitu ya, fastanya. Kita mau mencari yang nukleotidanya, basa nukleotida, maka kita klik nukleotida. Kita klik nukleotidanya. Nah, muncul ya ini teman-teman. Nah, biasanya tadi kan ukurannya dalam bentuk asam amino ya. Kalau nukleotida ternyata dalam bentuknya seperti ini XM. Karena tadi P berarti protein ya. Nah, ini dalam bentuk basa nukleotida. Tadi kan dalam bentuk asam amino ya. Nah, kita mau mencari yang nukleotida. Oh, ternyata ini yang nukleotida. Kita klik lagi. Kita cari yang nukleotida ini. Nah, kita lihat. Tadi kan XP ya, yang protein. Oh, ternyata kita udah berubah. Oh, ternyata yang kita cari adalah dalam bentuk nukleotida. Kalau nukleotida atau basa-basa nukleotida yang adenin, timin, guanin, sitosin itu adalah bentuk base pair ya, satu basa. Ini base pair berarti pasangan basa 5601. Ini adalah ukuran gennya 5601 base pair untuk yang Vitis vinifera flowering Locus D biasanya FLD biasanya ya kalau singkatannya FLD begitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa eh, ini ternyata dari sekuen genomik begitu ya, dari sekuen genomik. Kemudian ini kita lihat gennya ukuran 1 sampai 5601 begitu ya. Kemudian ini ketika melihat kita di sini ada informasi CDS atau coding sekuen. Coding sekuen itu yang nanti ditranslasikan gitu ya. Nah, ini coding sekuennya kita klik begini. Oh, ternyata ini yang tadi ya, translate-nya kita translasikan begitu coding sekuennya. Ini adalah eh, teman-teman bisa melihat di sini ada informasi start codon dan nanti teman-teman yang cari adalah informasi dari start codon dan stop codon. Nah, bagian depan ini adalah bagian ini biasanya ada promotor yang terikut begitu ya atau bagian biasanya ada yang tata box, ada yang GC box begitu ya, bagian promotor kemarin uh, sudah kita pelajari. Kemudian bagian belakang ini biasanya adalah bagian 3N begitu ya. Bagian 3N ini ada bagian N terminal gitu ya, terminatornya. Nah, ini biasanya ada politel A juga yang terikut di sini. Politel A berarti yang banyak AA-nya ya, A gitu ya. Nah, ini politel A di sini ada, kemudian ini adalah N terminal, bagian N terminal atau bagian nanti di terminator. Nah, di sini teman-teman bisa lihat informasinya, yaitu di sini ada informasi ATG ini ya, dicari start codon. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah ATG ini ya, ATG itu hanya start codon hanya satu, yaitu metionin. Ini adalah ATG. Nah, saat kita lihat ini bagian CDS di detailnya ini di bagian proteinnya, itu teman-teman lihat ini metionin, begitu ya M ini ya, di sini M ini adalah translasi dari 3 codon. Nah, karena yang translasikan adalah 3 dari codon atau 3 kombinasi bahasa nukleotida. Ini ada metionin, begitu ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah, begitu ya. Ini teman-teman paling bawah di sini yang 3 paling di sini adalah stop codon. Stop codon kemarin ada 3 ya. Nah, teman-teman, ini nanti dicari ini adalah start codon dan stop codon. Yang teman-teman cari adalah ini. Nah, tugasnya nanti teman-teman mencari manakah yang bagian promotor, CDS atau coding sekuen tadi ya. Kemudian intron dan exonnya mana, start codon, start dan stop codonnya yang mana. Begitu ya. Biasanya kalau sudah dalam bentuk mRNA itu biasanya isinya semuanya adalah coding sekuen, tidak ada intron, tidak ada exon, begitu ya.
Kemudian nanti teman-teman mencari, yang dicari adalah ini, nanti jangan lupa di screenshot begitu ya untuk cara mencarinya masing-masing gen. Nah ini adalah bagian promotor, start codon yang tadi, stop codon, dan terminator. Nah harus cari mana yang start, mana yang stop, dan kemudian mana yang terminator. Nah ini kemudian nanti setelah teman-teman sudah cari begitu ya, sudah di screenshot begitu, teman-teman jangan lupa, ini kita klik lagi detailsnya. Ini teman-teman jangan lupa untuk menyimpan itu, teman-teman klik yang send to, kemudian klik file, ini tetap komplit ya, jangan hanya CDS-nya, coding sequence-nya atau gen fiturnya saja. Nah, gen bank ini diganti menjadi FASTA karena kita mau melihat dalam bentuk basa nukleotida. So GI ya, ini agar nanti basa kromatogramnya terlihat, kemudian create file. Nah, karena ini vitis vinifera, jangan lupa nanti di copy dulu. Kita copy ini ya, ini kita copy. Kemudian kita lihat ini ya. Oh, ternyata di sekuen kita, ini kita lihat ini di sekuen kita lihat ini ya di bagian ini. Ah, ternyata ini yang bagian ini tadi ya yang protein ya. Kalau protein biasanya langsung terdownload, kita sih lihat aja. Nah, ini kita bikin ini kan yang kita download tadi ya, yang baru kita download. Kemudian kita rename. Kemudian kita ini ya enter. Kemudian kita bikin satu folder baru gitu. Tadi vitis vinifera gitu ya. Vitis vinifera genes. Karena kita mau menggunakan banyak banyak gen ya. Nah, ini kita pindahkan begitu dia. Dan kemudian kalau sudah kita pindahkan, kita cari lagi yang lain ya. Kita cari yang lain. Nah, kalau kita mau mencari ya gen yang mirip dengan ini karena kita mau yang mirip atau yang agak beda begitu ya. Kita bisa bagian kanan, teman-teman ada run blast, ini di run blast saja diklik. Diklik run blast, kemudian biarkan dia dalam posisi default. Nah, ini kita cari yang highly similar ya. Kita lihat kalau highly similar dan bedanya dengan yang more dissimilar. Kalau dissimilar ini berarti artinya dia berbeda, ada perbedaan basa nukleotidanya itu besar. Kalau highly similar itu biasanya hanya sedikit perbedaan basa nukleotida atau sangat sama, 100% sama atau 90% sama basa-basa susunan basa nukleotidanya. Nah, ini kita blast. Setelah kita blast, kita tunggu begitu ya beberapa saat. Nah, ini. Oke. Kita tunggu bersaat. Ini muncul ya. Ini kalau highly similar ini teman-teman lihat bahwa dia pasti rata-rata di atas ini ya 80% begitu ya. Ini kita lihat, oh ternyata di atas 80%. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita coba bagaimana kalau somewhat similar. Jangan lupa ini show result in new window. Kita blast lagi begitu ya. Saat kita blast, ini kita blast begitu ya. Ini kalau kita lihat ya. Saya oh. Nah, ini yang somewhat ini ya, somewhat similar begitu ya. Karena biasanya kalau kenapa perlu kadang kita menggunakan somewhat similar untuk memblast gitu ya. Saat kita blast begitu ya, kita tembakkan begitu, kita mau menembak gitu ya. Menembak itu berarti kan ditembak ya, ditembak itu nanti menemukan sesuatu yang sama begitu. Ini kalau yang highly similar itu biasanya di atas 80% rata-rata gitu ya. Nah, kalau yang ini lama sekali ya, ini kita tunggu dulu. Nah, ini kalau yang highly similar, ini teman-teman kita mau mencari nanti karena bikin pohon filogenetik, teman-teman jangan mencari yang hanya 100% gitu ya. Nanti kita lihat ini ternyata ini ya kita cari, ini adalah open link new tab untuk data gennya. Nah, ini beda lokus teman-teman untuk XM ini. Jadi ini teman-teman bisa ini langsung di-download saja. Nanti teman-teman jangan lupa di screenshot dan dicari. Ah, ini kalau misalnya ada polyaset atau polytel A yang bagian belakang bagian 3, ini bagian belakang ini kalau kita klik ya ini ya, ini adalah polyaset ini. Nah, ini biasanya teman-teman bagian belakang atau di 3N itu biasanya ada yang memberikan informasi polyasetnya. Nah, ini kemudian teman-teman jangan lupa diklik CDS-nya juga setiap kali mengumpulkan gen minimal 10 gen masing-masing gen langkah-langkahnya harus di screenshot. Kemudian dicari mana yang metionin atau stop codon ya, selalu dengan ATG bahasa metionin dan dicari yang stop codonnya mana. Stop codon ada 3 begitu ya, tapi paling belakang ini pasti ada stop codon. Dan kemudian badan ini satu coding sequence. Jangan lupa
promotornya, kemudian terminatornya. Kalau ini kalau sama, misalnya ini sama ya, XM ini tipe gennya sama, maka silakan teman-teman cari yang tidak sama begitu ya. Misalnya ini tadi sudah 100% sama, maka cari yang 90-87% sama. Atau cari yang berbeda. Ini agennya ya, cari yang berbeda. Begitu. Kemudian jangan lupa teman-teman nanti setelah di screenshot, teman-teman langsung disimpan kembali ya. Disimpan kembali begitu. Disimpan kembali. Jangan lupa ini di copy saja. Di copy dan diulangi langkah ini sampai 10 kali begitu ya. Diulangi langkahnya sampai 10 kali. Nah, ini jangan lupa dipindah ini ya. Kita sudah mengumpulkan 2 gen. Kita sudah mengumpulkan 2 gen. Teman-teman silahkan ulangi langkahnya paling tidak bisa mencapai 10 gen atau 20 gen. Karena nanti kita akan gunakan untuk desain primer dan juga kita gunakan untuk analisa pohon filogenetik. Jadi nanti teman-teman silahkan download juga yang 98% gitu ya. Silahkan download yang 98%, kemudian 83%, dan kalau ini 83%, 82 sampai 81. Dan kita kembali kalau sudah di-download misalnya ya, kita download lagi begitu. Kita download, jangan lupa selalu dalam bentuk FASTA saat mendownload. Begitu ya, selalu bentuk FASTA, kemudian ini di copy paste begitu ya. Ini ternyata Vitis riparia. Jadi berbeda dengan Vitis vinifera ya, tapi masih dalam satu keluarga Vitis begitu ya. Nah, ini kita jangan lupa untuk di rename, always di rename, selalu di rename begitu ya. Kita pindahkan, close this one. Nah, ini teman-teman juga silakan download yang di Somewhat Similar, begitu ya. Atau ini ya ketika di Somewhat Similar teman-teman akan menemukan yang 80%. Nah, ini ketika yang highly similar teman-teman tidak menemukan yang 80% ya, rata-rata pasti di atas 80%. Tapi yang Somewhat Similar ini tapi ternyata teman-teman menemukan yang 80,6%. Begitu ya. Nanti ini silakan di-download juga yang Somewhat Similar begitu karena kita nanti akan melihat hasil pohon filogenetiknya. Jangan lupa ya di-download yang berbeda begitu. Nah, atau teman-teman bisa melihat yang more dissimilar sequence. Kita lihat ya yang more dissimilar sequence. Misalnya kita sudah download begitu ya, ini kita download juga. Ini ternyata beda ya. Ini download yang kita beda ini adalah Rosa rugosa protein gitu ya. Sama-sama tidak masalah begitu. Nanti kita akan melihat kalau dari beberapa tanaman yang berbeda ini hasil pohon filogenetiknya nanti seperti apa. Lihat. Tapi kalau memang mau membuat primer, teman-teman usahakan dari sama-sama Vitis ya. Kalau nanti primer, ini Junglas, ini kita download juga. Untuk yang berbeda dari tanaman-tanaman yang berbeda ini nanti untuk melihat biasanya dalam bentuk pohon filogenetik begitu ya ketika kita blast. Tapi kalau untuk melihat primer nantinya itu biasanya teman-teman dari satu keluarga yang sama gitu. Nah, berbeda kita mau melihat dari yang sama-sama Vitis vinifera gitu ya. Kita lihat oh ternyata beda tanamannya. Kita cari yang Vitis Donea cultivar ya. Vitis kali ini ya artinya dia sudah bentuk kromosom 13. Mari kita lihat. Ini ternyata sudah hasil silangan. Ini Vitis vinifera retordi, ini Vitis retordi ya. Kita download ya untuk Vitis retordi. Nah, ini ternyata berapa ini jumlahnya? Kita lihat tuh, jumlahnya besar ya. Ini karena dalam bentuk kromosom ya, teman-teman. Jadi jumlahnya sangat besar. Ini besar, kalau sudah besar seperti ini, teman-teman kita tidak download yang jumlahnya terlalu besar ini ya. Ada lebih dari berapa base pair ini? Nah, ini lebih dari 3 juta base pair ini kita tidak download begitu ya. Jangan gunakan. Ini karena ini assembly gap, ini kita tidak gunakan juga. Lihat. Kita gunakan yang dalam bentuk XM seperti ini ya. Kalau ada AM atau CP ini karena kalau terlalu besar begitu kita tidak gunakan. Ini sudah ada ya ukurannya ya. Teman-teman lihat accession length. Ini adalah accession length. Artinya panjangnya ini teman-teman bisa lihat di sini.
Nah, kita mau yang panjangnya itu hampir sama begitu ya. Ini riparia gitu ya. Jangan terlalu besar, ini terlalu besar panjangnya begitu. Nah, kita mau melihat yang hampir mirip begitu. Ternyata mirip. Eh, kita cari yang panjang. Ah, ini ya, kita cari misalnya panjang. Nah, ini Vitis vinifera sama-sama karena flowering locus today. Kita mirip. Nah, ini tadi sudah ini ya teman-teman kita lihat. Oke. Kalau sudah terdownload, ini teman-teman nanti jangan lupa disimpan. Ini kalau sudah terdownload begitu ya, jangan lupa selalu disimpan dalam satu folder begitu ya. Ini sudah ini 1, 2, 3, 4, 5, maka teman-teman minimal 10 begitu ya. Tapi untuk desain primer nanti teman-teman cari lebih dari 10 begitu ya. Ini sudah, nanti silakan teman download berbagai macam. Terserah ya teman-teman ini, tapi jangan download yang ukurannya sangat besar di atas jutaan besper atau ini ya di atas puluhan ribu. Kita download yang ukuran agak kecil saja, paling nggak di 6.900 besper itu ya. Jangan di atas puluhan ribu, di bawah 10.000 besper saja yang kita download. Oke, demikian untuk pengenalan NCBI, untuk pengenalan NCBI ya. Ini teman-teman kita untuk bagaimana membelas, kemudian menemukan gen yang hampir mirip begitu ya. Ini kalau teman-teman kita lihat di sini, kalau mau melihat ini ada keseluruhan ya. Ini kan ada perbedaan ya. Kita lihat ada perbedaan. Teman-teman bisa lihat di kalau teman-teman grafik summary, nah ini biasanya kita lihat di grafik summary yang merah itu biasanya dia samanya gitu ya, kemiripan dari basa-basa nukleotidernya itu lebih dari 200 base pair begitu ya. Ini ini biasanya kalau kita arahkan kursor tadi yang pertama gitu ya, yang sesuai urutan tadi yang urutan gen-gen yang terlihat tadi. Kemudian kalau teman-teman lihat alignment-nya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ini ada ini ya, urutan-urutan ini dia urutannya pasangan bahasanya ini bisa terlihat. Nah, ini pasangan bahasanya teman-teman bisa terlihat yang bagian query. Ini adalah melihat langsung pasangan bahasanya ya teman-teman ini biasanya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di taksonominya. Ini kalau mau lihat taksonomi, kemudian lineage-nya seperti apa, organismenya. Kemudian ini adalah taksonomi ya, terlihat di taksonominya. Kemudian kalau teman-teman mau melihat, ya ini ya, ketika melihat MSA, multiple sequence alignment, begitu ya. Ketika teman-teman mau lihat multiple sequence alignment, artinya ini biasanya, kita lihat dulu. Ah, ini agak lama. Ini biasanya kalau ada di bagian ini ya. Nah, ini biasanya kita dari tadi yang dari banyak tadi ada banyak tadi ya. Nah, ini kita mau melihat kalau kita alignment kita sejajarkan di alignment itu sejajarkan bagian mana sih yang tadi itu punya ini ya punya kesamaan. Ini sih kita lihat ya. Ini yang tadi ukuran bahasanya 5.601 bahasa begitu ya yang ini. Nah, kita ketika arahkan kursornya ini ya, ini XM ini biasanya ini ya beda ya tadi yang 5.601 kita bisa melihat ini ketika kita klik itu ya ini kita lihat yang merah kotak ini berarti dia adalah exon yang ini adalah yang pendek ini ya ini adalah ada ini perbedaan ini ya ini exonnya ini ketika kita perbesar link to view ini kita perbesar begitu ya kita perbesar. Ini ya kita perbesar ini adalah kita alignkan itu kita mau melihat persamaannya begitu ya. Ini panjang ini karena memang dia. Nah, ini ternyata beberapa ini kan ini ada ukuran 5.000 ini ukurannya 2.000. Maka di sini yang ukuran besar-besar ini satu ini ya ukuran di atas satu ini mega base pair ini. Kemudian kita lihat, nah ini kita masih panjang. Kita kecilkan dulu agak kecil dikit. Nah, seperti ini ya, kita kecilkan dikit. Nah, kita kecilkan dikit.
Ini yang panjang-panjang ya. Kita kecilkan dikit, teman-teman akan melihat. Kecilkan lagi dulu. Bagian akhirnya ini kita lihat di tengah ya, yang bagian tengah. Ini bagian tengah ketika kita lihat. Nah, ini bagian tengah ya, teman-teman. Kita lihat dari atas. Kenapa dilihat tengah? Karena ini ada yang ukurannya berbeda. Kalau ukurannya berbeda, ini mau melihat apakah dia samanya di sebelah mana, begitu ya. Kita lihat di tengah. Nah, ini basa-basa ya. Ini kita lihat kalau kita alignment-kan begitu ya. Oh, ternyata ini artinya adalah basa-basa yang memang terkonversi, ada di semua gen gitu ya. Kalau ini ternyata, oh, gen yang dengan XM ini ternyata gen ini ternyata dia punya kesamaan di sini ya. Ini yang merah ini berarti dia ada kesamaan begitu ya. Ini ada yang sama. Kalau di sini ternyata di gen satunya itu dia ada begitu ya. Misalnya ini gen satu ini ada begitu. Yang adenin, ternyata gen satunya ini dia tidak memiliki adenin, maka dia kok kosong begitu ya. Untuk kosong. Kalau kita sorot ada gennya. Ini Vitis vinifera yang florescens D, lokus yang ini gitu ya. Terus yang ini apa ya? Nah, ini ya MRN yang berbeda. Ini apa ini? Begitu ya. Jadi ini biasanya kita elemenkan. Kita mau melihat begitu antara satu gen dengan gen yang lain itu dia kita sejajarkan gitu ya, dia punya terkonservasi di mana gitu, konservasi ya, dijaga, dia terjaga gitu gennya antara satu gen dengan gen yang lain itu dia memiliki DNA basa-basa nukleotida yang terkonservasi begitu ya, yang ada di gen apa namanya ya, urutan apa basa-basa nukleotida yang sama antara satu gen dengan gen yang lain. Ini kalau multiple sequence alignment. Kalau teman-teman mau melihat distant tree result, ini biasanya adalah pohon filogenetik begitu ya. Ini bisa dilihat juga di NCBI. Nah, ini kita lihat kalau di NCBI ini masih agak panjang. Nah, ini biasanya nanti adalah pohon filogenetik. Oh, ternyata tadi kita lihat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tadi, oh ternyata yang Cornus florida ini dalam satu grup. Dalam satu grup, ini berarti dia basa-basa nukleotin dia memiliki kesamaan kemiripan yang sangat besar. Ini dalam sebenarnya adalah dalam ini ya, kita lihat dia dalam satu lokus. Cuma variannya, transkripnya itu berbeda. mRNA-nya tuh variannya dia berbeda sama-sama flowering locus D. Nah, kita lihat ini ternyata masih dalam satu grup karena sama-sama Malania olivera. Begitu ya. Ini adalah jarak begitu, jarak kekerabatan. Biasanya kalau makin dekat seperti ini, maka biasanya dia basa-basa nukleotidnya semakin semakin ini semakin sama begitu. Kemudian kita lihat ini untuk adalah basteri ya. Ini kemudian nanti teman-teman bisa lihat-lihat macam description kita balik lagi. Kita kembali lagi. Kemudian ini adalah ini ya, ini identifikasi, ini adalah aksesi lines, ini tadi jumlahnya. Itu saja teman-teman. Nanti teman-teman silakan kerjakan per gen begitu ya, teman-teman silakan kerjakan per gen. Kalau sudah dikerjakan per gen, maka nanti teman-teman bisa save, kemudian bisa disimpan untuk kegiatan praktikum selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman upload pertanyaan di Sunan atau langsung menghubungi WA Group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.